Ayat hari ini adalah Kejadian 49, ayat 22-33. Mari kita baca bersama. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka, istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Amin. Di dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda semua yang telah datang dalam ibadah pagi ini. Kiranya kasih karunia Allah menyertai Anda sekalian. Firman dalam Kejadian pasal 49 yang sedang kita renungkan bersama adalah wasiat Yakub yang menjelang ajalnya, memanggil anak-anaknya untuk memberkati mereka. Namun, melalui perenungan kita sebelumnya, kita tahu bahwa berkat ini bukan sekadar kata-kata basa-basi untuk meninggalkan kesan baik, melainkan sebuah nubuat yang Allah nyatakan melalui kehidupan mereka. Dan di dalamnya terkandung prinsip rohani yang mendalam. Nas hari ini adalah berkat dan nubuat untuk dua putra terakhir Yakub, yaitu Yusuf dan Benyamin. Pertama-tama, mari kita lihat firman berkat Yakub untuk Yusuf. Di dalamnya terkandung pesan berkat yang luar biasa. Beginilah bunyi firman dari ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Amin. Berkat pertama bagi Yusuf adalah ia digambarkan sebagai tunas yang subur. Ini berarti hidupnya adalah kehidupan yang berkelimpahan dan menghasilkan buah yang lebat. Namun ketika kita merenungkan frasa tunas yang subur dan buah lebat, situasi saat itu seringkali seperti padang gurun. Menghasilkan buah yang lebat di padang gurun adalah hal yang sungguh ajaib. Bagaimana mungkin menghasilkan buah yang lebat di tengah padang gurun? Firman hari ini mengatakan bahwa rahasianya adalah karena ia ditanam di dekat mata air. Saudara-saudari, bagi sebatang pohon, yang terpenting bukanlah kemegahan yang terlihat dari luar, melainkan kemana akarnya yang tak terlihat itu menjangkau. Ketika akar itu mencapai mata air, pohon itu dapat menumbuhkan banyak cabang dan menghasilkan buah yang lebat dengan penuh vitalitas. Begitulah kehidupan Yusuf. Kehidupannya penuh dengan kesulitan, seumpama pohon yang ditanam di tengah padang gurun. Karena iri hati dan kebencian saudara-saudaranya, ia dilemparkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak ke Mesir, dan difitnah secara tidak adil sehingga dipenjarakan. Ia mengalami titik terendah yang dapat dialami seorang manusia. Meskipun demikian, bagaimana Yusuf bisa menjalani kehidupan yang berbuah lebat dan berkelimpahan? Alkitab mengatakan bahwa rahasianya adalah tunas yang subur di dekat mata air. Yusuf adalah pohon yang berakar di dekat mata air. Yusuf dapat menjalani kehidupan yang nyata-nyata berbuah karena ia senantiasa berada di sisi Allah dan berjalan bersamanya. Saudara-saudari jemaat yang terkasih, kehidupan kita pun demikian. Yang lebih penting bukanlah lingkungan seperti apa yang kita hadapi, melainkan di sisi siapa kita berada sekarang, di mana akar kita menjangkau saat ini. Itulah yang terpenting.
Kehidupan kita harus terhubung dengan Kristus Yesus, Sang Air Hidup yang kekal. Hanya kehidupan yang berakar di dalam Yesus yang dapat menghasilkan buah. Satu-satunya cara agar kita dapat berbuah adalah dengan tetap terhubung dengan Yesus Kristus. Dalam kehidupan beriman, kita seringkali sibuk melayani dan melakukan banyak hal di gereja. Namun, kesibukan tidak serta-merta berarti hidup kita menghasilkan buah yang lebat. Jika akar kita tidak terhubung dengan Yesus Kristus, tidak peduli seberapa sibuk kita atau seberapa banyak kita melayani, hidup kita akan sulit menghasilkan buah. Karena itu, kita harus ingat bahwa jika terpisah dari Yesus, kita hanyalah sebatang ranting kering. Di tengah kehidupan yang diberikan kepada kita hari ini, mari kita bertanya, di manakah akar kita menjangkau sekarang? Saya memberkati Anda di dalam nama Tuhan agar Anda berakar lebih dalam pada Yesus, sehingga buah yang lebat dihasilkan dalam hidup Anda melalui persekutuan yang intim dengannya. Berkat Yusuf tidak berhenti di situ. Firman mencatat bahwa dahan-dahannya melampaui tembok. Hal ini dinyatakan di bagian akhir ayat 22, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Amin. Buah Yusuf tidak hanya dinikmati oleh dirinya dan keluarganya sendiri. Buah yang berkelimpahan itu meluap melampaui tembok. Meskipun ia menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri, ia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dengan buah lebat yang dihasilkannya, ia menghidupi saudara-saudaranya dan seluruh bangsa Mesir. Itulah kehidupan yang melampaui tembok. Saudara-saudari, ada banyak orang percaya yang, meskipun percaya kepada Yesus, dapat melalui tembok. Mereka hanya mementingkan situasi, keluarga, dan kehidupan mereka sendiri. Akibatnya, sekalipun ada banyak buah yang dihasilkan, berkat itu tidak melampaui tembok keluarga mereka. Ada kehidupan iman yang berkatnya hanya dinikmati sendiri, tidak dibagikan atau dialirkan kepada orang lain. Namun kehidupan yang diberkati menurut firman Allah adalah kehidupan yang berbagi, apa yang telah Allah curahkan kepada kita dengan orang-orang di sekitar kita. Firman hari ini mengajarkan bahwa kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang mengalirkan berkat kepada sesama, dan itulah yang Allah kehendaki dari kita. Kehendak Allah bagi kita adalah menjalani kehidupan yang melampaui tembok, yaitu kehidupan di mana kasih, materi, dan pelayanan kita mengalir kepada orang lain. Kehidupan Yusuf yang seperti ini dilindungi oleh Allah. Ketika Yusuf menghasilkan buah yang begitu lebat, pasti ada orang-orang di sekitarnya yang iri hati dan berpikir, mengapa hanya dia yang diberkati? Bagaimana caranya mencari-cari kesalahannya? Namun, Allah sendirilah yang melindungi dan menopangnya. Inilah firman dari ayat 24 dan 25. Namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal liat, oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Amin. Sungguh firman yang luar biasa. Namun, jika kita melihat latar belakangnya, ayat 23 mengatakan bahwa para pemanah telah menyerang dan menganiaya Yusuf. Ini berarti mereka terus-menerus menyerangnya untuk menjatuhkannya. Meskipun demikian, Yusuf tidak jatuh. Alasan ia tidak jatuh adalah karena Allah melindunginya dan menopangnya dengan kuat, sehingga ia tidak dapat dijatuhkan. Demikianlah firman Tuhan mencatat. Inilah berkat yang diterima oleh orang-orang yang ditanam di dekat mata air. Setelah berkat Yusuf yang melimpah, kini berkat Benyamin menyusul. Inilah firman dari ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Amin. Hanya dengan satu ayat, berkat untuk Benyamin ini berakhir. Mengapa berkat Benyamin hanya terdiri dari satu ayat? Tidak seperti Yusuf. Bukan hanya itu, anak-anak Yakub masing-masing menerima berkat dengan isi yang berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, bahkan ada yang menerima nubuat yang lebih mirip teguran. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Dikatakan dengan jelas dalam firman di ayat 28, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ini berarti Allah memberkati setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Prinsip ini harus terukir di dalam hati kita. Allah tidak memberikan berkat yang sama persis kepada semua orang. Karena misi dan kapasitas setiap orang berbeda, Allah memberikan berkat yang sesuai untuk masing-masing. Sebab berkat yang terlalu besar justru bisa menjadi racun.
Allah tidak akan memberikan berkat yang tidak dapat kita tanggung. Apakah memberikan mobil mewah kepada seorang anak kecil merupakan berkat? Itu adalah racun. Apakah memberikan kekayaan besar kepada seorang pecandu judi merupakan berkat? Itu justru adalah kutukan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Dia memberikan berkat sesuai dengan takaran yang dapat kita tanggung. Jadi tidak ada gunanya membandingkan diri dengan orang lain. Tidak perlu iri hati atau berkecil hati. Sebaliknya, kita perlu mempersiapkan bejana kehidupan kita untuk menampung berkat yang telah Allah sediakan. Ketika kita hidup dengan tulus dan kudus, Allah pasti akan mencurahkan berkat ke dalam hidup kita sesuai dengan porsi kita. Setelah menyampaikan semua berkat ini, Yakub menyampaikan pesan terakhirnya mengenai pemakamannya. Meskipun ia menjalani masa tua yang mulia di Mesir sebagai ayah seorang perdana menteri, dengan segala kekayaan dan kehormatan, ia tetap bersikeras untuk dimakamkan bersama para leluhurnya di Gua Makpela. Itulah wasiat terakhir yang ia sampaikan kepada anak-anaknya. Mengapa? Karena ia tahu dengan jelas bahwa kemakmuran di Mesir tidaklah abadi. Ia memegang teguh janji Allah akan tanah Kanaan. Itulah tempat ia harus kembali dan tempat yang masih ia inginkan untuk dimakamkan, kampung halaman sejatinya. Oleh karena itu, Yakub meminta anak-anaknya untuk menguburkannya di sana, di tempat di mana janji Allah berada, bukan di Mesir yang makmur. Pesan Yakub tersirat, jangan terbuai oleh kemakmuran negeri ini. Berpeganglah pada janji Allah. Ia berwasiat kepada anak-anaknya untuk senantiasa memandang kerajaan Allah yang kekal. Dan dalam ayat 33, Alkitab mencatat demikian. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Amin. Perhatikan frasa, dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ini lebih dari sekadar pernyataan bahwa ia mati dan hidupnya berakhir. Mengapa? Yakub tahu bahwa hidupnya di dunia ini hanyalah sebuah peziarahan dan tujuan akhirnya bukanlah di dunia ini. Alkitab mencatat bahwa setelah perjalanannya di dunia berakhir, ia telah tiba di tujuan akhirnya, kerajaan Allah, kampung halamannya yang kekal. Saudara-saudari jemaat yang terkasih, kita juga suatu saat nanti akan tiba di kampung halaman kita, kerajaan Allah, pada akhir hidup kita. Jika demikian, cara kita menjalani hidup di dunia ini haruslah berbeda. Kita harus menjalani hidup setiap hari, selayaknya orang yang mempersiapkan diri untuk hari kepulangan, dengan mengingat bahwa ada hari untuk kembali, kehidupan yang berakar dalam di Yesus Kristus, berjalan bersamanya, dan berbuah di dalam Dia. Sebuah kehidupan yang berkelimpahan, di mana buahnya melampaui tembok untuk memberi makan dan menghidupkan banyak orang hingga menjadi berkat yang melimpah. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. Saudara-saudari jemaat yang terkasih, suatu hari nanti kita akan tiba di surga, kerajaan Allah. Lalu, bagaimana seharusnya kita hidup hari ini? Di dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda, agar kita dapat menjalani hari yang diberkati dengan kehidupan yang berakar pada Allah. Like when I'm a It's just 21 was the